Tapi sebagian orang gitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, innalillah. Apa itu sedekah banyak tapi nggak sholat? Neraka, kata Buya, satu sholat yang Anda tinggalkan. Nama Buya di bawah. Neraka. Ini salah faham bawa nama saya ini. Anda kalau mandang seseorang, pandanglah dengan pandangan cara pandangnya baginda. Jika ada nilai kebaikan, katakan itu sebuah kebaikan. Kejelekan babnya beda. Jadi kalau ada orang bersedekah, berderma dan sebagainya, kemudian dia tidak sholat, jangan dihubung-hubungkan antara sholat dengan sedekah. Hanya karena kebencian kita, sedekah apaan itu tidak sholat. Beda. Sekarang bertanya, siapakah yang beragama dengan sempurna hari ini? Mungkin ada orang rajin sholat sedekah tapi tidak sadar dia suka gunjing. Apakah lalu kita katakan, wah sholatmu tidak guna, kau gunjing dok. Jadi sedekahnya bisa diterima. Jadi tolong pandang, dia bersedekah. Kalau ingin membuat perbandingannya adalah begini perbandingannya. Ada orang sedekah tapi nggak sholat, sama orang nggak sholat nggak sedekah, pilih mana? Itu baru seandainya nyambung. Itu loh, jadi supaya hati kita lega. Gampang, kita itu gampang mudah nilai orang dengan nilai negatifnya. Sholat apaan? Sedekah apaan? Sudah sedekah tapi nggak mau sholat. Rupanya dia pengurus masjid. Yang dikit-dikit hanya sholat. Bagus Anda ngajak sholat, tapi jangan lalu merendahkan orang bersedekah. Ya, seperti itu. Sholat, rajin sholat tapi nggak pakai jilbab. Dulu. Perbandingan bukan begitu. Ini Pak, kadang-kadang cara membandingkannya itu perbandingan licik. Mana lebih bagus? Pakai jilbab menutup aurat lalu tidak sholat? Menutup aurat lalu tidak sholat? Atau sholat tapi buka aurat? Ini kan orang fitnah, kurang ajar. Kalau ada orang tidak sholat, kemudian dia menutup aurat, alhamdulillah dia masih menutup aurat. Biarpun belum sholat, semoga besok jadi ahli sholat. Ada satu lagi, yang membuka aurat tapi rajin sholat. Ya Allah, dia memang buka aurat tapi alhamdulillah masih sholat. Semoga dengan sholatnya dia menutup aurat. Kenapa gitu aja kok susah? Kita sering gampang melihat orang dari sisi negatifnya karena kebusukan hati kita. Gak ada yang sempurna dalam beragama. Maka cara pandangnya adalah pandang sisi nilai positifnya. Adapun sisi negatifnya kita mohonkan ampun kepada Allah dan kita ingatkan pelan-pelan. Dia sudah sedekah, Masya Allah, Subhanallah. Pak Haji sudah sedekahnya, Masya Allah, tingkatkan lagi. Pak Haji sedekah fakir miskin. Sekarang sedekah lagi Pak Haji. Sedekah apa? Bangun masjid Pak Haji. Ntar dulu nih, ntar sholatnya nanti. Bangun masjid, tak tahu aja betul dia sedekah bangun masjid. Pak Haji, ayo Pak Haji diramahmurkan masjidnya. Oh iya, sholat. Nggak usah sok bener, sholat. Nggak mau sholat dia. Oh, orang nggak sholat disuruh sholat marah dia. Suruh bangun masjid. Habis bangun masjid, Pak Haji bagus ya, enak ya Allah, pasang AC lagi, wallah Pak Haji enak. Soalnya dia orang pinter tuh ngajak kebaikan tuh nggak kerasa orangnya. Tapi sebagian orang gitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, innalillah. Apa itu sedekah banyak tapi nggak sholat? Neraka, kata Buya, satu sholat yang Anda tinggalkan. Nama Buya di bawah. Neraka. Ini salah faham bawa nama saya ini. Jadi tolonglah, jadi pandai-pandai mandang orang. Jadi kalau ada orang punya 10 sisi, 10 cara hidup, 9-nya jelek semuanya, satu baik, Anda bisa menyebut satunya di hadapan orang. Anggap saja tetangga nggak pernah ke masjid. Tetangga yang Masya Allah mungkin mabuk, mungkin ini. Tapi tetangga ini setiap ada pengajian, langsung gerbangnya dibuka untuk parkir motor dan sebagainya. Lalu kalau Anda ditanya orang, siapakah dia? Anda jangan ngomong, dia tetangga masjid nggak pernah sholat. Jangan. Dia tetangga masjid. Kapan ada majelis, langsung dibuka rumahnya untuk tamu. Itu saja selesai. Sehingga semua orang yang datang ke tempatnya, dia senyum. Setelah senyum, dia pengen datang ke majelis. Coba kalau kita katakan, wah itu tetangga masjid nggak pernah sholat. Dan akhirnya setiap orang lihat dia dengan pandangan cemberut. Dia biasanya punya pandangan ini ustadz baru ini, ustadz yang sok dakwah salah caranya ini. Wah, astagfirullahaladzim, la ilallah. Apa itu? Ambil orang dengan kelembutan, dengan keindahan. Ini adalah hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Memang tidak sholat Allah, ya, nggak benar, dosa. Tapi orang meninggalkan sholat itu bermacam-macam loh ya. Sepertinya tidak ada orang meninggalkan sholat karena nantang Allah, tidak ada. Mungkin karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Atau mungkin dia belum terbiasa dan sebagainya. Maka jangan serta-merta mengatakan, oh dia mau sedekah berarti kan kenal Allah dia. Sedekahnya ke masjid lagi, kenal Allah dia. Cuman mungkin dia belum punya ilmu sholat. Inilah akhlak, inilah adab, inilah hikmah. Wahai ustadz-ustadz muda yang selalu bersemangat dalam mengajak kepada kebaikan. Jangan salah, hikmahnya hilang.